Halo semua, welcome back to Brighter Days Podcast. Masih dalam edisi khusus, yaitu kita akan membahas mengenai discipleship through small groups. Dan ini adalah episode yang ketiga. Masih bersama dengan saya, Bintoro Dwi Kristanto dari Small Groups Team yang akan menjadi host kali ini. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara dalam kondisi yang sehat dan tetap antusias. So, pertama saya mau say thank you untuk setiap saudara yang sudah menonton podcast episode sebelumnya. Thank you untuk setiap likes, comments, baik itu berupa apresiasi maupun masukan yang diberikan. Ini sangat berarti serta membantu agar ke depan podcast Brighter Days makin baik, makin tajam, dan tentunya makin memberkati banyak orang. Amin. Sekedar mengingatkan saudara pada podcast sebelumnya yang berjudul Dari Tuhan, Oleh Tuhan, Untuk Tuhan, kita belajar bahwa langkah iman adalah kunci untuk mengikuti agenda besar Tuhan. Dan melayani adalah ungkapan kasih kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kewajiban ataupun tugas. Pemuritan adalah misi Tuhan, mengubah dunia melalui mengubah manusia. Dan tugas seorang pemurid adalah memperkenalkan orang lain kepada Yesus dan membimbing mereka ke dalam terangnya. Melalui pelayanan, kita menemukan makna hidup, mengembangkan potensi kita, dan berdampak positif, bahkan saat situasi sulit. Untuk materi selengkapnya, saudara bisa menyaksikan kembali podcast tersebut. Dan kali ini kita akan membahas pemuritan discipleship dari perspektif date facilitator. Kalau di dalam konteks JBCC itu adalah ketua dari ketua Komsel. Dan saat ini bersama dengan saya sudah hadir beberapa teman-teman dari date facilitator dan juga ada yang berfungsi juga sebagai ketua departemen pelayanan. Yang pertama ada Jimmy Atmajaya, dipanggil Omi. Halo Bin, thank you for having me here. Terima kasih, sama-sama. Yang kedua ada Krishna Kusuma. Halo Bin, gitu aja. Dan juga yang ketiga ada Lydia Sujono. Halo Bintoro. Dan Lydia Sujono juga berfungsi sebagai ketua departemen dari pelayanan doa atau prayer ministry, betul ya? Betul. So, terima kasih buat kehadiran teman-teman. Saya tahu teman-teman sibuk, tapi teman-teman masih bisa menyediakan waktunya untuk kita bisa sama-sama ngobrol tentang pemuritan. So, terima kasih. Nah, saya langsung aja ya, karena nggak perlu bertele-tele juga. Jadi, kalau kita bicara mengenai amanat agung, itu ada di Matius 28, betul ya? Nah, berangkat dari Matius 28, sebetulnya menurut teman-teman apa sih yang jadi esensi dari pemuritan? Gitu. Dan mungkin dari Om I dulu kali ya, dari Jimmy. Boleh share lebih dulu, karena yang paling ujung dari yang paling jauh. Ini pertanyaan pertama langsung berat ya sebenarnya. Tapi ini kan based on my understanding sebenarnya, Yes, Bin. Jadi sebenarnya, I think menurut gua esensi dari pemuritan sebenarnya adalah sebuah panggilan sebenarnya. Jadi pemuritan itu bukan sebuah pilihan. Dan waktu kita memutuskan ikut Yesus, otomatis sebenarnya kita itu dipanggil. Atau kita berada dalam situasi di mana kita itu memuridkan atau dimuridkan. Dan ini bicara sebuah fungsi sebenarnya, bukan sebuah posisi. Jadi, I think that's the essence of pemuritan menurut saya. Oke. Yeah. Nah, karena tadi Jimmy bilang bahwa pemuritan itu merupakan sebuah panggilan, betul ya? Artinya, setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus berarti dipanggil untuk memuridkan. Betul. Nah, kadang-kadang itu mereka, wah saya ini nggak mampu. Dan mereka terjebak dengan sebuah title, ketua komsel lah, harus jadi pendeta dulu lah baru memuridkan. Nah, bagaimana menurut pendapat Jimmy tentang hal ini? Bagaimana mengatasi tantangan mereka ketika mereka bilang saya nggak mampu, mereka insecure, mereka merasa nggak sanggup, merasa minder, nggak pede, dan lain sebagainya. Nah, menurut Omi seperti apa? I think setiap dari kita semua pernah ada dalam situasi yang sama ya, di mana waktu pada saat kita ditawarkan sebuah kesempatan atau tanggung jawab untuk mulai memuridkan orang lain, kita pasti bilang kayak, aduh, kayaknya nggak sanggup deh, kayaknya masih banyak yang belum kita bisa atau masih banyak yang belum kita tahu. Tapi kan sekali lagi balik lagi ya, seringkali kita kejebak bahwa ini sebenarnya bukan masalah posisi,
Seringkali kita berpikir bahwa pemuritan itu kita punya posisi tertentu, hanya orang tertentu yang melayani. Jadi sebenarnya kalau ditanya nggak mampu, semua orang pasti sama. Pertanyaannya adalah nggak mampunya karena apa? Jadi seringkali orang itu bukannya nggak mampu memuridkan, tapi lebih nggak mampu untuk dia menjadi atau memegang sebuah posisi tertentu seperti ketua komsel atau ketua date gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mau ditanya gimana cara kita menanggapi atau menghadapi orang-orang yang bilang nggak mampu ini, kita mesti lihat dari dua hal sebenarnya. Kalau menurut saya ya gitu, kita lihat dari segi teknisnya atau dari segi pengertiannya. Karena seringkali kalau secara teknis nggak mampu karena mungkin nggak bisa sharing, nggak bisa sharing firman Tuhan, nggak bisa fasilitasi diskusi, nggak bisa mimpin doa. Nah, kalau hal-hal seperti itu kan sebenarnya mudah ya. Karena kita bisa bantu, libatkan mereka, contohkan, dan kemudian mereka pelan-pelan bisa nambah skillnya. Artinya dilatih ya? Dilatih, betul. Tapi kalau misalnya udah lebih sifatnya kayak ke pengertian, nah ini kita perlu kasih pengertian sama mereka. Karena sebenarnya title pemurid atau seorang murid itu sebenarnya agak berat. Karena waktu kita ngomong murid, kita udah kebayangnya ada guru kalau di sekolah, betul ya? Betul. Nah, guru itu biasanya orang yang udah lulus kuliah, orang yang udah ngelewatin semuanya, orang yang udah tahu semuanya, orang yang udah punya sertifikasi atau qualified. Dan kadang-kadang kita berpikir hal yang sama, begitu memuridkan orang lain. Gimana cara gimana cara memuridkan orang? Saya belum tahu semuanya, saya belum ada kualifikasinya, saya masih banyak gak bisanya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya mereka mengerti bahwa memuridkan itu sebenarnya ngebantu orang lain untuk mereka bisa mengalami Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Very good. I think itu sebenarnya pemuritan. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa jadikan semua bangsa muridku, ajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Kalau kita baru belajar satu, ya nggak apa-apa, ajarin aja satu ke mereka. That's good. Karena kan semakin kita bertumbuh, ngalamin Tuhan, kita makin punya pengertian lebih dalam, ya kita terus bagikan hal yang sama juga kepada orang lain. Jadi seringkali beban berat di awal itu bikin orang ngerasa nggak mampu. Padahal kalau kita bisa share betapa luar biasanya kita ngalamin kasih Tuhan sama orang lain dan bantu mereka untuk mengalami hal yang sama, itu sebenarnya pemuritan menurut saya. Wow, Gitu. wow. Jadi memang seringkali kita terjebak dengan title-nya dulu. Betul. Terus seringkali juga terjebak dengan harus tahu banyak dulu baru bisa melakukan proses pemuritan. Gitu. Padahal kan nggak harus nunggu tahu semuanya dulu. Benar. Dan pengertian kita, pengetahuan kita, saya setuju tadi sifatnya progresif. Jadi kalau saat ini kita sebagai pemurid ada di level sekian, ya itulah yang bisa kita bagikan. Benar. Gitu. Justru sebenarnya kalau kita belum tahu semuanya, kesempatan bagus sebenarnya untuk bilang sama mereka bahwa saya juga belum tahu hal ini. Berproses sama-sama. Let's find out together gitu. Karena kalau misalnya kita tahu semuanya, itu juga bikin orang-orang yang lain pada saat mereka memuridkan takut. Ya, ada gap ya. Saya belum kayak dia nih, dia tahu semuanya, saya belum tahu. Tapi kalau kita bisa se-vulnerable itu sama orang lain, itu akan ngebantu mereka untuk, ternyata not that hard gitu, nggak sesusah itu ya gitu murid orang lain gitu. Wow, thank you. Thank you Jimmy buat apa yang sudah kamu bagikan. Nah, kalau dari Lydia sendiri gimana? Apa sih yang sebenarnya jadi esensi dari pemuritan itu? Atau mungkin bisa menyambung dari yang Jimmy sampaikan juga ya. Menurut kamu seperti apa? Ya mungkin sama ya, pemuritan itu sebenarnya kalau kita ini dari Matius 18 itu ya, Matius 28 ayat 18 kan dia bilang kan, Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti itu. Itu juga merupakan perintah dari Tuhan juga untuk kita lakukan itu. Nah, pemuritan itu setuju sih kalau ada title-nya orang jadi kayaknya aduh gimana ya bisa apa enggak gitu loh. Nah, kalau dalam ministry, kebetulan kan saya di prayer ministry. Sebenarnya para pelayan, volunteers kita yang prayer setelah kebaktian kan ada kita melayani, mendoakan gitu ya. Sebenarnya mereka udah memuridkan juga. Mungkin mereka nggak sadar gitu. Mungkin kan minta didoain, minta request misalkan mau punya anak ataupun mau minta apa didoakan, lalu mereka biasanya arahkan tuh untuk mengikuti komsel. Setelah ini coba ya kamu baca Alkitab, ini firman Tuhan di ayat ini seperti ini gitu. Terus kita arahkan gitu untuk ikut ke komsel. Seperti itu sih. Jadi mungkin sometimes orang nggak sadar kalau misalkan dia udah memuridkan loh, sebenarnya dia cocok nih udah bisa jadi dead leader misalnya gitu, atau komunitas ketua komsel gitu. Cuman ya itu dia, menurut saya sih secara tidak sengaja mereka semua udah ngelakuin itu. Karena pada saat dia kenal Tuhan, pada saat dia menyembah Tuhan Allah, dia sebenarnya ngerasain kasihnya Tuhan kayak apa. Dan dia mau share sama orang lain tuh sebenarnya. Nah itu sebenarnya udah memuridkan juga kan gitu. Dan kita juga setuju juga yang memuridkan, dan kita juga dimuridkan. Jadi kalau kita cuma tahu satu, ya bilang aja tahu satu gitu. Jadi nggak usah tahu segalanya. Gitu sih Bin. Thank you buat
jawabannya dari Lydia. Jadi setuju banget bahwa salah satu ekspresi atau perilaku bentuk dari penyembahan kita kepada Tuhan adalah memuridkan orang lain sebetulnya. Dan amanat agung ini kan diawali dengan janji. Amanat agung ini bukan dimulai dari ayat 19, tapi dimulai dari ayat 18. Diawali dengan sebuah janji bahwa segala kuasa sudah diberikan Allah Bapa kepada Yesus. Dia memberikan amanat agung, dia empower kita, dan ditutup dengan janji juga bahwa tahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kuasanya itu sudah available, tersedia, diberikan kepada kita. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin ragu untuk memuridkan orang lain, ragu untuk mengambil tanggung jawab untuk bisa membantu orang lain bisa mengenal Tuhan, ketahuilah, percayalah bahwa kuasa Tuhan itu sudah tersedia di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dari Krishna sendiri gimana? Krishna melihat esensi daripada pemuritan ini. Nah, kalau dari saya sih esensi pemuritan itu kan pemuritan suatu yang melekat, itu kan perintah Tuhan ya. Yes. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan bicara buat semua orang. Artinya melekat pada kita semua sebagai anak-anaknya Tuhan. Mau nggak mau gitu kan. Dari semuanya itu, kalau dibikin simple itu kan pemuritan nggak harus dibikin rumit kalau menurut saya sih. Dibuat rumit. Tapi gimana kita jadi teladan dan contoh buat orang lain. Wow. Cukup satu langkah lebih maju dari orang yang dimuridkan. Ya. Jadi nggak perlu yang materi. Ada pasti ada metode, pasti ada materi yang harus dibagikan. Tapi kalau itu semuanya nggak ada hubungan, nggak ada teladan yang kita bagikan, percuma gitu kan. Murid pasti lihat ke pemuridnya. Betul. Gitu kan. Nah, pemurid itu mau bagiin apa nih kalau dia nggak punya sesuatu yang baik, gitu kan. Dia mau bagikan tentang dirinya sendiri, dia mau bagikan tentang Tuhan atau mau bagikan tentang apa gitu. Alright. Gitu sih. Jadi menjadi teladan atau menjadi contoh. Iya, jadi contoh. Oke, jadi kalau boleh di wrap up ya Jimmy, tadi esensi dari pemuritan adalah membagikan kasih Tuhan dan membantu orang lain kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Terus dari Lydia juga bicara soal membantu mengarahkan jemaat untuk mengambil langkah berikutnya ketika datang di dalam prayer untuk didoakan, kemudian dibantu diarahkan. Dan Krishna tadi bicara soal memberikan peneladanan kehidupan. So, terima kasih banyak sudah dicatat semuanya, di garis bawain. Jadi setuju apa yang sudah teman-teman sampaikan ya mengenai esensi daripada pemuritan. Nah, kalau kita sudah tahu esensi pemuritan itu apa, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu metodenya. Karena kan metode itu bisa macam-macam ya, melalui komsel, melalui one-on-one, melalui hangout, melalui apapun pertemuan yang kita inisiasi itu kan kendaraan yang kita pakai supaya proses pemuritan itu bisa terjadi. Dan kita tahu bahwa metode itu nggak cuman satu atau dua metode aja, tapi bisa banyak. Dan ini bisa berubah tergantung situasi dan konteks kepemimpinan kita masing-masing. Nah, menurut teman-teman, kita kembali lagi kepada Alkitab ya. Apa sih metode pemuritan yang Alkitabiah? Atau metode pemuritan yang Alkitabiah menurut understanding teman-teman sampai saat ini tuh seperti apa? Nah, karena tadi udah dari ujung, saya akan mulai dari yang tengah. Bapak Krishna gitu. Silakan Krishna. Kalau menurut Krishna gimana? Metode pemuritan yang Alkitabiah itu seperti apa? Apakah konsisten atau sama dengan jawaban Krishna yang sebelumnya berkaitan dengan peneladanan kehidupan, atau mungkin ada tambahan dari itu? Metode yang menurut saya paling pas ya, paling di pemikiran saya adalah waktu pemurid ini ngasih teladan ke orang-orang yang dimuridkan, tetap di situ sih. Jadi contoh buat kasih contoh buat orang-orang sekeliling kita gitu kan. Kemudian ada satu lagi yang perlu dibangun, komunikasi dengan mereka gitu kan. Hubungan dengan mereka, karena pemuritan itu kan ada sesuatu yang dilatih di situ. Buat orang-orang dimuridkan, bener nggak? Dilatih, kemudian dimuridkan, dilatih. Waktu dilatih pasti ada yang di-stretch, sakit kan, gitu kan. Kalau nggak ada komunikasi yang benar, konflik yang terjadi. Gitu. Jadi di atas semua metode yang ada atau
hal yang kita punya tentang pemuritan, pengajarannya seperti apa, hubungan itu harus paling utama sih, gitu. Iya, artinya hubungan di atas metode. Iya. Oke, hubungan di atas sistem, di atas sistem. SOP. Iya. Gitu. Bukan berarti metode, cara, sistem, SOP itu nggak penting, Nggak bukan ya? penting. Itu tetap harus ada supaya Yes, teratur. betul. Supaya teratur gitu kan. Nah kalau nggak ada, tapi kalau itu nggak ada hubungan, nggak ada hubungan antar pemurid dengan yang dimuridkan, nggak ada hubungan yang baik, nggak ada Dari komunikasi yang transaksional. baik, iya itu cuma transaksional gitu. Jadi masalah di situ gitu. Oke. Jadi pesan dari yang disampaikan tuh nggak masuk ke mereka Iya. gitu. Oke, berarti selain peneladanan kehidupan, metodenya harus tetap menjaga hubungan ya, atau komunikasi yang baik. Gitu. Nah, kalau dari Lydia sendiri gimana? Apa sih metode pemuritan yang Alkitabiah? Atau seperti apa sih metode pemuritan yang Alkitabiah ya. menurut Lydia? Nyambung yang tadi di ayat terakhir ya di 20, Matius 28 ayat 20 Ya. kan senantiasa Tuhan tuh menyertai kita senantiasa pada akhir zaman. Nah itu yang harus dipegang. Jadi pada saat memuridkan mungkin nggak pede gitu kan, ada keraguan, ingat kalau Tuhan tuh terus senantiasa menyertai kita gitu loh. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita pikirkan itu Tuhan sertai kita gitu. Dan plus juga Tuhan menurunkan kuasa Roh Kudus ke kita gitu pada Ya. saat Yesus terangkat ke surga kan ya, balik lagi naik ke surga, dia memberikan kuasa Roh Kudus kepada setiap dari kita gitu Ya. untuk bisa nyambungin yang tadi tuh amanatnya untuk jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan nggak langsung lepas tangan gitu, lu muridin aja deh gitu misalkan. Jadi dimuridkan dengan ada kuasa Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus. Dan menurut saya kalau misalkan untuk memuridkan itu kita juga harus mengandalkan Roh Kudus, karena kalau nggak ada Roh Kudus kita juga nggak tahu harus apa gitu kan ya. Jadi kita balik lagi ke firman Tuhan seperti apa maunya dari Tuhan dan kita jalankan itu gitu loh. Ya. Oke. Nanti kuasa ya. Ya. Kuasanya sudah tersedia itu. Nah, kalau boleh tahu Lydia ini di departemen doa atau di tim doa itu memimpin berapa banyak volunteer? Volunteer kira-kira 140-an. 140. Iya, karena kan Dan kita ada 3 kampus 3 sekarang kan lokasi ya. betul. 140 volunteer dan di bawah Lydia ada key volunteer, betul ya? Betul. Atau local ministry head. Ya, betul. Itu. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh share aja apa sih yang dilakukan dengan rasio sebegitu, menurut saya sih cukup besar ya, 140. Nah, apa yang Lydia lakukan? Saya penasaran aja nih untuk bertanya. Yang dilakukan supaya proses pemuritan di pelayanan atau di ministry itu juga berjalan gitu. Apakah ada struktur, apakah ada rutin pertemuan yang dilakukan atau seperti apa? Penasaran aja sih. Mungkin boleh berbagi. Boleh, dalam pelayanan khususnya kita di prayer, di JPCC Prayer, kita ada pembekalan. Pastinya kita dibekali setahun 2 kali dan kita ada huddle. Oh, ada training berarti ya? Ada training, boleh dibilang Ini training. untuk volunteer? Untuk volunteers. Yang sudah ada di dalam? Ya, betul. Yang sudah di Prayer, dalam prayer oke. ministry. Terus kita juga ada huddle, jadi seperti kayak gathering lah satu Iya. sama lain, and then sharing tentang kehidupannya, termasuk sharing teknisnya juga dalam pelayanan. Oke. Plus juga ada Jadi training. balance ya antara Balance. teknis dan juga tetap berbagi kehidupan. Iya, dan juga ada training untuk leadersnya sendiri juga. Jadi kan leaders udah ada local ministry head, terus ada tim leadernya juga. Jadi setiap ibadah ada satu tim leader. Nah itu Oke. kita juga ada huddle together Nah, juga. Lydia apakah fokus semua sampai ke volunteer atau fokus kepada key volunteer-nya aja dan juga local ministry head itu tadi untuk ya intentionally bangun hubungan sama Untuk mereka, bangun- penyelarasan. Untuk bangun hubungan dengan semua tim Semua? leader sih. Dengan semua Cuman tim untuk leader? lebih penajamannya sama key volunteer dan LMH yang kita sebut local ministry head. Oke. Jadi tetap struktur itu membantu ya Iya, supaya struktur proses membantu. pemuritan juga dapat berjalan secara optimal. Karena kalau Lydia langsung handle atau memperhatikan memuridkan 140, Iya, itu ya, sulit. Apalagi itu people berat kan. ya. Yesus aja punya 12 dan dia punya 3 orang core team Iya. gitu. Siapa kita gitu. Itu oke. Jadi struktur itu membantu untuk kita bisa melakukan proses pemuritan itu dengan Iya. optimal. Nah, ada yang belum ditanya? Iya, Jimmy. Kira Jadi udah- biar gak terlalu tegang kita, oke? Kira udah lolos udah nggak perlu jawab lagi. Oke, Pakai ada Jim, gimana pertanyaan Jim? tambahan lagi nih. Jadi ini kan ngomongin Metode. tentang metode Kita metode yang- pemuritan menurut Alkitab ya. Jadi
Ya, ini something yang menurut saya, ini yang saya tahu dari Alkitab gitu. Di Alkitab itu pemurid itu milih murid. Yesus milih muridnya. Dan kemudian muridnya pun merespon dengan dia mau dimuridkan. Jadi menurut saya, kalau misalnya kita bicara tentang pemuritan melalui small group, kita kan mimpin sebenarnya banyak orang juga ya sebenarnya dalam small group ya. Dan kadang-kadang itu orang-orang yang bukan kita pilih juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang, ya kita perlu ada pemilihan juga sebenarnya. Kita pilih dulu orangnya siapa, dan orangnya mau respon atau enggak. Karena kalau orangnya nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Tapi kita mau punya hubungan dengan mereka. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya gimana metodenya, ya sebenarnya kita pilih dulu orang-orang yang emang kita tahu bahwa Tuhan taruh di hati kita pilih mereka, kita lihat respon mereka seperti apa, dan kalau mereka mau, ya udah. Artinya apa? Artinya kita nggak hanya memuridkan orang-orang yang ada dalam komsel. Betul. Kita bisa muridin siapa aja. Kita bisa muridin keluarga kita bisa muridin teman kita bisa muridin rekan kerja, kita bisa muridin orang-orang yang bekerja untuk kita juga, siapapun yang Tuhan taruh dalam hati kita. Jadi metodenya sebenarnya seperti itu. Kita pilih dan mereka merespon. Dan kemudian caranya seperti apa? Ya udah, buka hidup kita aja. Buka hidup kita, izinkan mereka terlibat dan mengalami hidup kita juga bersama-sama. Oke. Karena itu cara yang paling efektif. Jadi bukan tujuannya bukan untuk kasih tahu banyak pengetahuan sama mereka, tapi untuk dia bisa merasakan bagaimana perbedaannya antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan gitu. Dan jadi mereka juga melihat kelebihan dan juga kekurangan kita gitu. Cara-caranya yang paling gampang ya sebenarnya yaitu ajak makan bareng, ya kan, hangout bareng, ngobrol bareng, mengebakmi bareng. Karena pada saat-saat seperti itu di mana kita relax, ada safe place, orang bisa open up. Dia bisa cerita mereka punya struggle, mereka bisa cerita mereka punya keraguan juga, challenges mereka, ketidaktahuan mereka. Dan itu juga saat yang bersama di mana kita juga bisa nunjukin bahwa kita juga mengalami hal yang sama, gitu. Karena kita bukan Superman juga bukan Superman, karena kita creating a safe place, kita punya authentic relationship dengan mereka, di mana kita sebenarnya juga nggak punya agenda apa-apa. Kita nggak berharap melalui pemuritan ini kamu jadi orang Kristen, atau melalui pemuritan ini kamu jadi orang yang terlibat dalam pelayanan. Sama sekali enggak. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa mengasihi mereka, dan juga kesempatan di mana kita bisa belajar saling mengasihi. Karena ini salah satu konsep yang menurut saya penting. Karena kalau misalnya kita berpikir bahwa mengasihi itu adalah bagian hanya dari seorang pemimpin, dan yang dipimpin itu menerima, itu jadi salah kaprah. Karena seringkali seperti itu kan, pemimpin yang sharing, pemimpin yang mimpin, one man show. Sehingga akhirnya banyak pemimpin komsel atau pemimpin atau pemurid itu burn out. Nah ini sebenarnya pemuritan itu bagian di mana kita saling, ya kan? Saling. Jadi pemurid nggak selalu harus memberi, murid nggak harus selalu menerima. Kita saling belajar, kita saling. Karena seorang pemurid pun bisa belajar dari muridnya, gitu. Karena pengalamannya berbeda. Jadi sebenarnya seperti itu, sharing life. Benar-benar tunjukin sama mereka, this is our struggles, this is our life, this is our win. Dan kemudian ya benar-benar cuma sekedar, bangun hubungan yang otentik aja sama mereka. Karena menurut saya Tuhan Yesus juga sama melakukannya kan, berjalan bersama-sama, makan bareng-bareng. Traveling bareng-bareng gitu, itu paling efektif sebenarnya. Lebih seperti itu sih. Oke, abis ini langsung kontak murid-muridnya untuk traveling bareng ya gitu. Mau kemana kita? Setelah 3 tahun pandemi nggak kemana-mana ya. Yes. Langsung oke semua tuh ya. Tapi tadi bagus banget, setuju bahwa memang mata uang pemuritan itu kan hubungan. Dan mesti ada keterlibatan di dalamnya. Dan setuju banget bahwa ya kita sebagai pemurid itu nggak harus kita terus ya yang berbagi sesuatu, membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita juga bisa melibatkan murid kita justru untuk bisa berbagi juga. Karena tadi pemuritan ada bicara soal saling ya. Betul. Ada keterlibatan di sana, dan juga ada intentional relationship. Dan tadi bagus banget bahwa ya kita sebagai pemurid perlu menciptakan lingkungan yang aman. Sehingga siapapun yang Tuhan taruh di dalam kelompok kita untuk kita muridkan. Nah, kita bicara soal discipleship through small groups gitu. Small groups ini bukan hanya komsel di gereja aja, tapi circle-circle yang kita bangun di luar gereja juga gitu. Bisa keluarga, bisa lingkungan sosial, bisa teman kita. Gitu, dan penting untuk menciptakan lingkungan yang aman sehingga mereka bisa jadi diri mereka sendiri, mereka bisa ya terbuka tadi ya, membagikan struggle mereka, kemudian mereka bisa
terlibat satu dengan yang lain, kemudian mereka bisa merasakan kasih Tuhan, mereka bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa memultiplikasi proses ini yang juga that's discipleship gitu. Karena tadi di pertanyaan pertama kita sudah garis bawahi bahwa pemuritan itu bukan soal metodenya, pemuritan itu bukan soal title-nya, tapi pemuritan itu bicara soal esensi dan juga fungsinya, gitu. Artinya di luar gereja pun kita juga memuridkan. Di keluarga kita memuridkan, di pekerjaan kita memuridkan, di tempat bisnis kita juga memuridkan. Jadi dimanapun kita memuridkan untuk membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. So good. Terima kasih. Saya diberkati banget dengan pembicaraan kali ini. Mau altar kalau aja atau ini masih ada sekitar 129 pertanyaan lagi. Dan kita akan melakukannya sampai dengan jam 12 malam nanti. Sebenarnya kalau boleh nambahin dikit ya, Bin. Boleh. Paling efektif. Banyak juga nggak apa-apa. Iya, sekalian closing nanti. Paling efektif itu waktu kita buka hidup kita sama orang lain dan orang lain juga bisa bertanya sama kita. Itu paling efektif. Kayak contohnya di tempat kerja gitu. Kayak ada teman-teman bilang, Pak, kenapa Bapak udah segitu sibuknya, kerjaan kita banyak, kok hari Minggu masih ke gereja? Kenapa hari Minggu masih pelayanan seharian? Itu kesempatan untuk kita bisa sharing. Kenapa? Dan itu kadang-kadang bikin mereka berpikir bahwa, wow, kok ada seperti itu ya? Hal yang mereka nggak tahu sebelumnya. Mereka jadi tahu. Dan mereka jadi curious. Dan kemudian mereka jadi akhirnya coba-coba untuk, oke deh mau coba ke gereja. Wow. Itu paling efektif. Karena waktu kita buka hidup kita, izinkan mereka lihat, kalau itu menarik buat orang lain, orang akan tanya. Dan menurut saya itu pemuritan paling efektif gitu. Sama halnya seperti pada saat kita lagi ngumpul sama teman-teman. Karena saya cukup banyak kumpul sama mahasiswa ya gitu. Jadi walaupun suka bercanda-bercanda, gitu, suka ngereceh, bapak-bapak kan dead jokes gitu kan gitu. Mereka udah gitu. Tapi pada saat terakhir ngumpul gitu, kadang-kadang suka tanya, apa yang bisa saya doain buat kamu? Nah, kadang-kadang mereka kayak mikir, Kenapa minta didoa? Kenapa minta nanya itu buat didoain? Waktu saya cerita, dan kemudian saya udah ngalamin juga gimana ada orang lain nanya saya, dan mereka ngalamin juga, mereka akhirnya bisa menduplikasi itu. Karena mereka ngerasa, wow, saya enak banget rasanya bisa sharing beban, dan tahu ada yang support. Dan ternyata dia lakuin itu hal yang sama buat teman-temannya juga. Itu pemuritan sebenarnya kan. Dia mulai menduplikasi, dia mulai melakukan apa yang kita lakukan. Setelah mereka lihat hidup kita, cara hidup kita seperti apa. Gitu. Wow. Terima kasih. Luar biasa. Alright, kita kita tadi sudah bicara soal esensi, kita bicara soal metode, dan Lydia juga menerapkan pemuritan itu di team prayer juga gitu. Nah, saya penasaran sih, apa sih challenge atau the biggest challenge yang teman-teman alami ketika melakukan pemuritan ini di dalam konteks kepemimpinan masing-masing gitu. Karena kalau Omi itu lebih banyak memimpin anak-anak kuliah, betul ya. Betul. Nah, nanti tantangannya seperti apa? Kalau Krishna lebih ke general, dan juga kalau Lydia bisa di dalam konteks pelayanan itu seperti apa, tantangannya apa gitu. Mungkin dari siapa dulu? Atau mau Om Pimpah dulu? Nggak usah ya. Kelamaan. Dari Krishna dulu deh, boleh Krishna. Apa sih tantangannya kalau di dalam konteks kepemimpinannya Krishna? Tantangan yang dihadapi setelah pandemi ya, terutama ya. Setelah berarti, oke. Jadi setelah pandemi ini orang cenderung kehadiran di kelompok sel tuh sedikit menurun ya. Kalau orang senangnya online, ya kan. Kenapa online? Online itu kan nggak perlu kena macet, ya kan. Bisa dilakukan di mana aja. Betul. Ya kan? Di kamar, di mobil, di mana. Cuma kan akibatnya nggak fokus kan. Nah, cuma kenapa mereka nggak mau onsite? Gitu kan. Karena tekanannya mungkin berbeda. Di kantor gimana, di keluarga gimana, mereka nggak mau onsite gitu. Jadi mau ke kelompok sel udah tenaganya udah hilang. Nah, padahal dulu tuh sebelum pandemi, dengan tekanan yang sama, mereka semangat. Dengan tekanan yang sama loh, gitu kan. Tapi setelah pandemi kok berkurang gitu kan. Ada apa dengan kelompok selnya? Gitu. Jadi manusia itu makhluk sosial yang perlu berkomunitas gitu kan. Dia senang ngumpul kemana aja. Ya, apalagi setelah pandemi orang senang ngumpul kemana aja. Tapi pertanyaannya adalah apakah kelompok sel itu relevan sekarang? Gitu kan. Relevan. Mereka ketemu apa di kelompok sel gitu kan. Waktu datang. Gitu. Apakah mereka mengalami Tuhan atau enggak? Atau cuman hahihi hura-hura pulang? Cuman rutinitas Cuma aja. rutinitas, nggak enak
saya nggak enak nih sama ketua kelompok selnya diteleponin terus gitu kan, makanya dia datang gitu kan, gitu. Jadi yang terlebih penting sih kenapa setiap orang itu harus datang ke kelompok sel gitu ya, kenapa harus datang gitu, kenapa nggak ngumpul ke tempat lain aja gitu kan. Berarti kan kelompok selnya ini harus hidup banget ya, sampai orang secapek apapun bisa datang ke situ gitu, semasalah apapun bisa datang ke situ, ketemu jawaban, ketemu Tuhan di situ gitu kan, gitu. Nah, tadi Krisna kan bicara soal semangatnya udah mulai menurun nih setelah pandemi. Padahal sebelum pandemi itu semangat banget nih gitu. Nah, artinya bisa jadi nih pandemi itu seperti memperparah keadaan yang sudah ada gitu. Sehingga ketika pandemi ini sudah selesai, ya masih ada residu-residu spiritnya yang nggak on fire lagi. Nah, penasaran apa yang Krisna lakukan di dalam konteks kepemimpinan Krisna ketika melihat problem ini muncul atau tantangan ini muncul. Bicara soal tadi ya, semangatnya udah mulai kendor nih gitu, udah nggak mau datang lagi komsel onsite gitu. Nah, apa yang Krisna lakukan sih untuk mengatasi ini? Komsel onsite itu kan lebih sulit sekarang ini dari online. Jadi bukan cuma semangat yang hilang sih, karena orang udah akses ya, bicara soal akses ya. Lebih gampang online gitu kan. Lebih gampang online. Bahkan juga lebih gampang online kan. Nggak perlu jalan, nggak perlu ini, bisa kapan aja gitu kan. Cuma tidak fokus aja gitu. Nah, balik lagi kelompok sel itu tentang hubungan gitu kan. Bagaimana ketua kelompok sel atau core team di kelompok sel tersebut bangun hubungan ke setiap orang ini. Gitu kan. Gitu, sehingga waktu mereka datang ke kelompok sel mereka udah enak tuh gitu. Terus di situ mereka ngalami apa di setiap hal, di situ di setiap cara bercandanya, pas lagi makan, pas lagi sharing, mereka dapat yang mereka cari atau enggak gitu kan, karena orang udah capek, udah pulang kerja gitu kan, berharap recharge ya di dalam komsel gitu ya. Makanya kalau saya selalu bilang ke beberapa pemimpin yang bareng-bareng sama saya, bilang kelompok sel itu sarana buat merecharge kita yang capek pulang kantor gitu kan sebenarnya gitu kan. Capek dengan masalah yang ada di rumah atau di mana gitu kan. Gitu. Caranya gimana ya, mereka harus ketemu Tuhan di situ. Mereka harus ngalami Tuhan. Gitu. Nah, gimana mau ngalami Tuhan kalau ketua komsel atau yang lainnya nggak kenal Tuhan? Ouch. Ya kan? Nggak mungkin. Ya kan, nggak kenal Tuhan. Gimana mau kenal Tuhan kalau mereka nggak pernah tahu sumbernya di mana gitu, kenal Tuhan. There you go. Kan Alkitab kan sumbernya, semua cerita tentang Tuhan kita ada di situ gitu. Betul. Semua perintah Tuhan ada di situ gitu kan. Gitu. Jadi pemimpin kelompok sel itu harus dipimpin, menyediakan dirinya dipimpin oleh Roh. Supaya mereka bisa masuk ke dalam hubungan yang otentik dengan orang-orang ini gitu kan. Gitu. Jadi nggak cuman say hi, datang say hi, cuman di datarnya aja gitu kan. Jadi ada purpose-nya gitu, waktu kita menjalankan komsel di ada tujuannya. Kan seminggu 2 minggu itu ada tujuannya gitu ya. Ada tujuan. Tujuannya membantu untuk orang lain bisa mengalami Tuhan, mengalami Kristus. Waktu orang sudah mengalami Kristus, sudah mengenal Yesus secara utuh, dia akan dirubahkan hidupnya. Sesuai karakter Kristus kan. Goal kita kan komsel yang sehat kan perubahan hidup anggotanya sesuai dengan karakter Kristus gitu kan. Gimana mau sesuai karakter Kristus kalau dia nggak kenal Tuhan gitu kan, kalau dia nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan gitu kan. Setuju banget. Berarti dimulai dari pemuridnya lebih dulu ya? Harus dimulai dari pemuridnya lebih dulu, nggak bisa enggak gitu. Oke. Tadi berarti yang saya tangkap adalah yang Krisna lakukan adalah tetap menjaga caring system yang ada, bangun hubungan, kemudian penting banget untuk mengadakan komsel itu dengan sengaja ya. Artinya kita pikirkan di dalam komsel itu apa sih yang kita bahas? Apakah lebih banyak bercandanya atau kita bangun spiritual conversation itu ya, kita bisa observasi sama-sama tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab gitu. Makanya kan ada metode OIA tuh, itu bagus banget untuk bisa dijadikan exercise ya. Gitu supaya kita bisa, kata Omi tadi, berprogres sama-sama nih. Yuk kita. Gua sih nggak ngerti
banyak ya, tapi yuk boleh nggak kita sama-sama belajar, gitu sehingga ada hubungan yang otentik ya. Nggak kita kelihatan jago terus gitu, nggak kita kelihatan kayak wah kayaknya gapnya jauh banget, nggak, tapi kita benar-benar ya kalau pakai bahasanya Krisnya adalah 1 langkah atau 2 langkah di depan tadi. Kita jadi contoh, jadi teladan. That's good. Nah, saya ke Lydia dulu ya. Omi belakangan aja ya. Belakangan aja. Apa sih yang Lydia alami ya kalau tantangan di dalam ministry? Di dalam ministry, apa yang Lydia alami dan apa yang sudah dilakukan untuk coba mengatasi tantangan itu? Kalau dalam pelayanan ministry mungkin karena kan banyak ya orang-orang orang itu kan berbeda-beda gitu kan ya, banyak, jadi manusia itu kan kompleks gitu kan, jadi mungkin tantangannya di situ, misalkan ada beberapa pemahaman yang berbeda gitu, misalkan saya bisa berbeda, mungkin ini juga bisa berbeda gitu, karena salah satu contohnya kemarin ada sebuah konser, ini hadir apa nggak hadir gitu, yang ini boleh hadir, yang ini bilang jangan hadir gitu kan, karena ini nggak alkitabiah atau nggak Tuhan gitu, seperti itu. Nah, tapi kan kita tidak bisa memaksa orang untuk jangan datang ke konser gitu. Yang esensi yang pentingnya itu jangan sampai dia jadi tidak kenal Tuhan karena nonton konser itu, kan itu yang terpenting. Kalau dia tetap ikut konser tapi cuman buat enak dengar aja gitu, untuk di-enjoy, entertain aja, ya nggak kenapa-napa gitu. Nggak masalah gitu ya. Jadi kita bahas itu bersama karena tahu ada kendala ini. Akhirnya saya datang, kita ngobrol gitu. Kita ngobrol bukannya difasilitasi fasilitasi, bukannya menggurukan. Ngobrolnya itu di WA apa di online? Saat itu bertemu langsung rame-rame, ya? beberapa orang, ada belasan, ketemu Ngobrol. dengan mereka dan ngobrol. Pendapatnya kan berbeda-beda. Itu challenge itu salah satunya ya. Maksudnya pemahaman yang lain juga banyak karena kan ya itu dia, karena orang kan berbeda-beda ya pemahamannya. Betul. Dan kita tidak memaksa, tidak bisa memaksakan value kita tuh diikuti sama dia gitu kan. Saya mau nonton, saya nggak mau nonton, jadi ikuti Lydia apa enggak misalkan, atau nggak ikutin Bintoro gitu, nggak bisa dipakai gitu. Kamu maunya gimana gitu. Yang penting jangan sampai menjauh dari Tuhan gara-gara konser ini. Itu sih yang paling penting. Ya. Kendalanya itu. Berarti ada perbedaan pemahaman dan juga keyakinan. Itu cuma salah satu berkaitan dengan salah satu topik ya. Dan juga yang sudah dilakukan adalah ya ngobrol gitu, difasilitasi, kemudian ya secara intentionally dibahas gitu. Dan karena tadi bicara soal prinsip, dan itu setuju banget, seringkali kan kita meributkan itu dalam konteks metodenya, caranya mana nih cara yang paling efektif, metode yang paling benar gitu, tapi kita lupa untuk secara sengaja mau untuk melakukan hard talk berkaitan dengan prinsip gitu. Prinsipnya ini sebetulnya tentang apa gitu. Karena kalau misalnya untuk konser nih gitu, kalau tujuannya untuk menghibur, ya nggak masalah gitu, entertaining. Tapi kalau kita sampai ikut kegerakan di dalamnya, yaitu that's another problem. Nah, itu yang perlu kita solve gitu. Tapi tadi bagus banget ketika masalah itu muncul, langsung difasilitasi untuk ngobrol, dan tetap kita jaga hubungan yang ada, karena ya bagaimanapun juga saat kita melayani, ya kita melayani bersama-sama ya, kita nggak melayani masing-masing gitu, kita melayani sebagai satu tim atau satu kesatuan. Betul. Bapak Jimmy, kan Bapak Jimmy memimpin anak-anak muda nih. Betul. Tantangannya apa? Tantangannya sebenarnya kenapa sampai sekarang di JPCC kita ada date atau komsel khusus buat mahasiswa? Itu karena muncul dari banyak mahasiswa yang ngerasa bahwa banyak orang dewasa nggak mengerti apa yang dialami sama mereka, season hidupnya. Gitu. Mereka nggak relate ya? Nggak relate. Jadi karena mereka itu ketemu dengan date yang lebih umum, sehingga pada saat mereka dengerin orang-orang lain sharing masalah mereka ngerasa kayak, duh, kalau gue sharing ini cupu banget ya, gitu. Masalah gue cuma kuliah, cuma skripsi, tugas, atau mungkin percintaan gitu yang kandas gitu kan gitu. Itu bahasa jadul ya. Jadi itu bikin mereka ngerasa kayak nggak ada orang yang bisa ngerti gua, dan nggak ada orang-orang yang ada dalam season yang sama dengan kita. Jadi challenge-nya adalah gimana kita itu bisa relate sama mereka, gimana kita bisa relevan sama mereka. Bagaimana kita itu bisa mau ngertiin season mereka seperti apa. Karena kalau misalnya enggak, kita nggak pernah bisa validate apa yang lagi mereka alami, struggle mereka. Contoh paling gampang nih gitu. Buat kita semua yang udah lulus kuliah, kalau kita ngomongin, ada orang ngomongin skripsi, sering kali kalau tanpa disadari kita bilang,
udahlah nggak usah pusing skripsi gitu. Saya masih skripsi. Saya masih pusing. Itu nggak akan berpengaruh sama nanti kita kerja atau hidup kita nanti. Kita Kamu mikir nggak gitu kan. muridin saya berarti. Gitu. Nggak relate. Sementara kalau buat mahasiswa, skripsi itu hidup mati banget. Ya nggak sih? Iya. Valid banget. Jadi pada saat kita bilang itu nggak masalah, buat mereka ngerasa kayak nggak ada yang ngerti mereka. Sehingga mereka juga bingung mau ngomongin oke. masalah ke siapa. Mereka berpikir bahwa orang di gereja nggak bisa relate sama mereka, ya mereka relate sama teman-teman mereka aja yang mungkin punya value yang salah. Gitu. Nah, Itu itu dia. challenge-nya, karena sebenarnya informasi di sekeliling mereka itu banyaknya luar biasa. So kalau mereka nggak dapetin dari gereja, atau dari kelompok sel, atau dari komunitas mereka yang sehat, mereka bisa dapetin sesuatu yang salah dalam kehidupan mereka. Apalagi mereka kritis. Dan mereka lihat bahwa, oh yang lain pada ngelakuin, why not? Gitu. Dan mereka ikut aja. Jadi benar-benar untuk kita bisa datang sama mereka secara intentional, ngertiin season hidup mereka. Walaupun dalam masa-masa ini, mereka itu orang-orangnya galau banget ya. Mahasiswa lagi galau, lagi lost. Kita ini perlu benar-benar belajar panjang sabar sama mereka. Kita ini perlu benar-benar accept mereka as who they are. Dan kita bahkan kita perlu bilang juga, kamu galau, seumur saya pun masih galau gitu. Karena seringkali waktu kita lagi kuliah, kita berpikir nanti kalau kita udah umur 40, 50, kita udah tahu semuanya. Enggak gitu. Kita aja ikut Tuhan sampai sekarang masih kadang-kadang suka ada kegalauan, betul kan gitu. Betul. Nah, Terus belajar. waktu kita tunjukin bahwa kita care sama mereka, itu yang membuat mereka itu merasa bahwa, oh, oke, ada orang yang benar-benar peduli sama kita hidupnya. Dan kita benar-benar be present sama mereka. Justru pada saat mereka lost, justru pada saat mereka lagi galau, justru pada saat mereka lagi down, kita ada di sana buat mereka. Itu yang bikin mereka kayak, oh, ada yang benar-benar mau dengerin ya, gitu. Dan tentu kita perlu kasih tau truth-nya, kebenarannya dari situasi yang dihadapin. Tapi juga kita perlu punya grace-nya. Jangan kita kasih terus, hajar terus gitu kan, kabur. Kita perlu kasih grace. Kadang-kadang kita mesti main di grace-nya juga lebih banyak sama Kayak mereka. ahli Taurat nanti, kebanyakan truth-nya ya. Betul, kita kasih karunia buat mereka, panjang sabar. Ingat bahwa bagian kita itu bukan bikin mereka saat itu juga berubah dan mengerti seperti apa yang kita mau. Tapi bagian kita adalah terus menabur sama mereka. Karena waktu kita nabur, biarin dan kemudian kenalin sama orang-orang sekelilingnya juga yang udah lebih dewasa untuk barangkali bisa menyiram. Setuju. Supaya Tuhan sendiri memberi pertumbuhan. Iya. Gitu. Karena apa yang saya percaya adalah walaupun mahasiswa ini ya, kita kasih hari ini mereka berapi-api, 2 minggu kemudian bisa down lagi. Nggak apa-apa, sabar aja. Percayalah bahwa apa yang udah kita tabur itu nggak akan pernah kembali sia-sia. Haleluya. Jadi itu buat mahasiswa tuh itu yang jadi challenge-nya. Mereka critical, banyak pertanyaan, suka galau, kemudian kayak ikut-ikutan teman-temannya. Tapi ya percayalah kalau kita bisa berjalan bersama dengan mereka, ngikutin season hidupnya, be there for them, itu yang benar-benar bikin mereka berbeda, itu bikin mereka berubah. Kadang-kadang kita nggak lihat sekarang hasilnya, tapi mungkin begitu mereka kerja, begitu mereka udah tiba-tiba mengambil keputusan mau melayani lagi di next gen, it's something yang bikin kita ngerasa kayak apa yang kita lakuin itu nggak pernah sia-sia, gitu. Kayaknya itu bukan di college aja ya, kayak Di semua. semuanya ya, Ben. Kayaknya di semua, betul. Iya. Kita sampai sekarang masih galau kan ya. Mau jawab ini aja galau. Ya, tapi berarti tadi pintu masuknya adalah kita belajar untuk bisa memposisikan diri kita di dalam situasi atau konteks apa yang mereka alami, betul ya, Mi? Dan kemudian hadir senantiasa, kemudian ya peduli, terus sabar, karena ya semuanya ini bicara soal proses. Bisa jadi setelah kita kasih tahu, ya mereka semangat, terus kemudian 2 minggu lagi galau lagi, dan it's okay gitu. Ini bicara soal proses. Dan tadi bagus banget bahwa bagian kita sebagai seorang pemurid adalah menabur. Apakah nanti orang lainnya menyiram, tapi pada intinya, pada akhirnya adalah Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan. Nah, kalau perubahannya itu pada saat pas kita memimpin mereka, ya puji Tuhan. Tapi kalaupun enggak, ya enggak masalah juga. Itu karena sekali lagi itu bukan karena kita kan. Betul. Perubahan hidup itu bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang memang mengerjakannya di dalam diri orang lain. Dan Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan tadi, iman, pengertian, pemahaman, sehingga mereka secara progresif bisa diubahkan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Thank you, Mi. Thank you. Apa yang sudah kamu bagikan. Nah, tadi kan kita udah belajar apa sih esensi dari pemuritan, metodenya bagaimana, kemudian melihat dari konteks pelayanan teman-teman masing-masing, tantangannya seperti apa, dan apa yang sudah dilakukan. Kalau boleh diambil kesimpulan, jadi indikator pemuritan kita atau pemuritan yang berhasil itu seperti apa sih? Gitu. Indikatornya apa?
Gitu dari Jimmy dulu deh. Gitu yang terakhir. Oke. Ini Indikatornya, Mi. indikator tuh banyak banget sebenarnya. Tapi mungkin kalau misalnya gue jawab satu aja, indikatornya adalah orang itu punya authentic faith. Oke. Orang itu punya iman yang sejati. Orang itu punya iman yang personal sama Tuhan. Karena kita bisa aja kita ngikutin iman kita sama orang lain. Kalau kita dalam komunitas. Tapi kalau kita nggak punya iman yang sejati, kita nggak punya iman yang personal sama Tuhan, kita nggak mungkin bisa ambil keputusan apa-apa. Dan kita nggak mungkin ngalami pertumbuhan apa-apa. Kita nggak mungkin ngalamin pembaharuan pemikiran juga. Jadi kalau misalnya orang itu punya iman yang pribadi sama Tuhan, itu adalah indikator pemuritan yang berhasil. Sehingga murid itu nggak lagi bergantung sama pemuridnya, tapi murid itu bergantungnya sama Tuhan, sama Roh Kudus. Dan kemudian pada saat mereka bisa menggantungkan hidup mereka sama Tuhan dan Roh Kudus, pasti buah rohnya adalah mereka bisa buah roh yang mereka miliki itu bisa dirasakan sehingga mereka bisa melayani orang lain juga. Jadi indikasinya menurut saya itu ya. Orang tersebut ada pertumbuhan. Jadi dia jadi orang yang dewasa, orang yang nggak selalu di spoon feed, nggak dikasih makanan terus, tapi dia tahu cara makannya gimana. Dia juga tahu bahwa dia hidup bukan untuk diri dia sendiri, dia hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Jadi itu semua adalah efek dari dia memiliki iman yang personal sama Tuhan. Iman yang personal. Gitu. Iya. Berarti melayani orang lain, memuridkan orang lain itu merupakan sebuah implikasi ya, Jim ya, dari orang yang sudah bertumbuh kehidupannya, punya authentic faith, dan ini bukan untuk si muridnya aja, berlaku hanya untuk murid aja, tapi juga kita sebagai pemurid perlu membangun kehidupan kita. Kita juga punya iman personal juga ya, kita juga nggak bergantung pada pemimpin kita, tapi kita lebih bergantung kepada Tuhan. Ini bagus banget, thank you. Karena iman yang personal itu inside out. Iya. Jadi bukan kita nyuruh dia pelayanan, baru dia pelayanan. Bukan kita nyuruh dia jaga kekudusan, dia jaga kekudusan. Bukan kita nyuruh dia untuk dia berpuasa, Enggak gitu. Tapi inside out. Karena dia punya iman yang personal sama Tuhan. Itu akan memberikan perbedaan yang sangat besar ya. Karena kalau kita nyuruh orang dan orang lakuin, bisa aja orang yang nurut. Tapi pada saat dia lagi sendirian, apakah dia hidup seperti itu atau enggak? Nah, kenapa saya ngomong gini? Karena saya pernah ada dalam situasi seperti itu. Di saat pemimpinnya lagi nggak perhatikan, ya saya hidup suka-suka saya. Tapi begitu saya lagi diperhatikan, saya baru ngikutin. Dan itu nggak ngebantu siapa-siapa, itu nggak malah akhirnya melukai diri saya sendiri lama-lama. Gitu. Sampai akhirnya punya iman yang personal, nah itu yang bikin perbedaan sih sebenarnya. Oke. That's good. Nah, kalau dari Krishna sendiri gimana, Kris? Indikator, kita bicara indikator pemuritan yang berhasil itu menurut Krishna seperti apa? Tadi kan Jimmy bilang dari konteks pertumbuhan ya, pertumbuhan iman personal kita kepada Tuhan, kita nggak bergantung lagi pada pemimpin kita atau kepada orang lain, tapi kita betul-betul bisa bergantung kepada Tuhan. Gitu. Kalau dari Krishna sendiri gimana? Indikatornya yang paling kelihatan harusnya hidup dia berubah. Hidup dia berubah semakin karakternya semakin seperti Kristus. Hidupnya semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Terlepas apapun masalahnya gitu. Terlepas dari keadaan dia seperti apa, buah roh itu nyata. Meskipun kemarin dia baru di PHK dari kantornya, buah rohnya tetap nyata gitu. Tetap sabar, tetap punya kasih pada orang yang MHK gitu ya. Mengampuni, betul ya. Itu susah loh. Susah. Jadi perubahan hidup seseorang, indikator perubahan hidup seseorang tuh nggak harus yang langsung tinggi gitu, nggak. Dia misalkan ngerokok sehari 5 kali, sehari 5 batang. Jadi 1 batang itu perubahan hidup loh. Ya, progresif dan itu perlu diapresiasi. That's good. Sama pemimpin komselnya, gitu. Makanya perlu ada hubungan yang dekat antara pemimpin komsel dengan yang dipimpin, supaya dia bisa lihat perubahannya seperti apa, gitu. Jangan cuman, oh iya katanya dia begini, ini begini. Dia gimana sih di komsel kamu? Biasa aja, nggak boleh begitu. Harus tahu dia kenapa, gitu kan. Seperti itu. Ya, gitu sih, Bin. Oke. Nah, kalau gimana nih teman-teman, ini mungkin buat Jimmy sama Krishna ya, melihat atau memahami statement ini, lahirnya pemurid baru, itu di dalam konteks apa kalau menurut teman-teman? Apakah dari title-nya atau dari jumlah komselnya yang nambah, atau itu sebetulnya bicara soal fungsinya lebih dulu gitu? Jimmy,
Gimana, Mi? Jim. Semangat Jim. Ya karena jangan sampai itu jadi sebuah kayak apa ya, KPI atau target. Akhirnya ya kita nggak melakukan bagian kita untuk mempersiapkan dengan intensional, meng-grooming mereka, dan ada potensi bahwa pemimpin-pemimpin yang kita lahirkan ya bisa jadi cuman kayak cangkokan aja ya, karena ya kita fokusnya kepada pertambahan itu gitu. Nah, gimana Jimmy melihat hal ini? Iya, sebenarnya buat kalau saya personal sih, saya lebih sukanya itu lebih ke arah fungsional sebenarnya. Fungsinya. Bukan lebih ngelihat ke arah posisi ataupun penambahan jumlah komsel atau penambahan jumlah pemimpin komsel. Karena emang betul banget bahwa sebenarnya kebutuhannya besar. Ya kan, tuayan banyak, pekerja sedikit gitu. Tapi itu kita nggak bisa jadikan bahwa kita harus menambah pekerja secepat mungkin. Karena kita perlu ngebantu untuk orang bertumbuh dulu. Ya kembali lagi, inside out-nya itu seperti apa. Dan kemudian setiap orang punya capacity yang berbeda. Setiap orang punya season hidup yang berbeda. Kemampuan mereka untuk berkontribusi juga berbeda. Berhubungan dengan season yang mereka alamin. Tapi ngebantu mereka untuk mereka bisa at least hidup buat Tuhan dan orang lain, itu udah ngebantu sebenarnya. Jadi kalaupun mereka tetap ada dalam komsel yang sama, tapi nggak mau jadi ketua komsel, tapi dia memuridkan temannya, memuridkan teman-teman komselnya, ya nggak apa-apa sebenarnya. Itu bisa jadi salah satu itu indikator. bisa jadi salah satunya, karena ini kan sekali lagi panggilan semua orang ya. Jadi bukan cuma sekedar ketua komsel doang, bukan cuma sekedar kayak pendetanya doang yang bisa memuridkan, tapi semua orang bisa. Jadi we can start from there. Everyone tuh punya fungsi yang sama. Gitu, lebih seperti itu, memuridkan. Gitu. Oke, tapi kalaupun terpanggil untuk menjadi dead leader atau ketua komsel ya nggak masalah ya berarti ya. Tapi tentunya kita juga perlu bantu untuk tanya mereka, dengan semua ini kamu sanggup atau enggak, ada capacity-nya atau enggak. Karena kalau misalnya lagi nggak ada capacity dan kita paksa, kita kan juga mencelakakan orang, dan kita nggak mau itu. Karena yang celaka bukan cuma dia nanti, orang-orang dipimpin pun celaka gitu. Jadi ya itu yang kita perlu bantu ya, untuk lebih lihat ke pertumbuhan orangnya, fungsi orangnya seperti apa, daripada posisinya dan juga jumlahnya. Lebih seperti itu sih. Tapi apakah menurut Jimmy pertambahan itu nggak perlu? Wah, ini pertanyaan jebakan. Enggak. Tentunya penambahan tuh biasanya jadi efek samping dari orang-orang yang akhirnya menyadari betapa dia mengalami benefit, atau dia ngalamin keuntungan dari dimuridkan, dan dia kembali mau membagikan hal yang sama supaya orang lain bisa merasakan Tuhan gitu. Itu efek samping. Pasti kalau misalnya itu berjalan dengan baik, penambahan itu otomatis akan terjadi jumlahnya. Gitu. Tapi itu kembali lagi keputusannya dia. Tapi harusnya seperti itu ya, lebih kayak karena dia mau, karena dia punya kerinduan itu, bukan karena kita lihat ada kebutuhan dan dia harus masuk ke sana. Lebih seperti itu sih. Bahkan bukan karena paksaan ya. Bukan karena paksaan. Harus nih kamu, udah 12 bulan multiplikasi. Tuhan Yesus 3,5 tahun aja masih ada yang belum multiplikasi, betul. gitu kan, apalagi 12 Satu bulan yang ya gitu. menyerahkan dia untuk disalib ya. Kita tahu, dan ya betul ada ups and down, progresif gitu, dan bahkan Petrus juga di dalam perjalanan menyangkal gitu. Dan kalau kita bisa melihat di Injil Yohanes pasal yang 21 ya, di situ Petrus direstorasi. Kemudian pada akhirnya ya dia menjadi martir. Gitu. Dia melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Nah, gimana kalau Krishna setuju dengan yang disampaikan Om? Ini saya coba memfasilitasi. Kalau nggak setuju silakan nanti gimana diselesaikan. Punya target berapa komsel setahun? 50. Berapa ribu? Nah, tapi memiliki target it's good ya, maksudnya itu bagus untuk sebagai acuan, benar nggak sih? Gitu, karena kalau kayak ibaratnya mobil nih, di depan kita kan ada dashboard nih, kita udah speednya udah berapa, bensinnya tinggal berapa, tetapi saya nanti minta pendapat dari Krishna juga ya, itu bukan menjadi acuan utama. Gitu. Nah, fokusnya kita adalah membantu setiap siapapun yang ada di circle kita itu untuk bertumbuh, punya iman personal, authentic faith, mereka mengenal Tuhan, karakter sama pemikirannya diubahkan secara progresif, and then tadi menyambung yang disampaikan Jimmy, itu sebagai konsekuensi logis atau implikasi dari orang-orang yang sudah berubah kehidupannya itu mau untuk mengambil tanggung jawab gitu, inside out gitu. Nah, kalau dari Krishna gimana? Pemuritan itu kan suatu fungsi, ya kan, suatu fungsi. Terus ada fungsi, ada posisi kan. Kemudian kalau dia sudah bertumbuh, jelasnya tuh kalau dia sudah bertumbuh,
pasti ada pertambahan, gitu kan. Gitu kan, nggak mungkin orang secara kualitas oke terus tidak berkembang juga, sulit juga. Nah, pertambahan itu mungkin terjadi kalau saya mikir gini, pertambahan terjadi kalau pemuritan yang kita jalani sekarang sudah tidak efektif karena jumlah udah mentok nih, bukan udah mentok, udah nggak bisa kepegang semua, gitu. Misalkan kita sebagai pemimpin kelompok sel udah nggak bisa pegang 12 orang, waktu 12 orang atau 15 orang udah nggak efektif nih pemuritannya nih. Ada kepegang ada enggak, ya itu harus dimultiplikasi kayak gitu kan. Oke. Jadi bicara soal rasio berarti ya. Berarti iya. Kita ngomongin pemuritan, ngomongin angka tuh hal yang wajar kok, gitu kan. Tujuannya bukan buat ngapain sih, tujuannya tuh buat orang-orang dimuridkan ini bisa dimuridkan dengan efektif aja, gitu kan. Dengan optimal ya. Iya, Karena tadi bicara soal kapasitas ya. Soal kapasitas saya misalkan cuma bisa memuridkan 3 orang, ya udah 3. Betul. Gitu kan. Begitu 4 orang ya cari pemurid baru, gitu kan. Ajarin orang buat mau masuk ke tahap itu apa sih, next pemurid baru ya. Dipersiapkan ya. Dipersiapkan tuh harus dilatih ya. Dilatih, di grooming secara sengaja kan? Secara sengaja, konsisten, ada tahapannya semua gitu kan, gitu, seperti itu sih. Oke. Tadi Lydia udah saya tanya belum ya? Belum. Oh, belum ya. Kamu hafal aja. Saya setuju. Setuju. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir nih. Kalau udah terakhir udah pasti yes gitu ya. Nah, kalau dari Lydia sendiri gimana? Indikator pemuritan itu berhasil ya? Seperti apa? Jadi kan tadi kita banyak bicara soal perubahan hidup, kemudian juga multiplikasi as a function ya, secara fungsi juga gitu. Tapi kalaupun multiplikasi di dalam konteks bertambah ketua komselnya, pemimpinnya, atau kelompok selnya, nggak masalah juga gitu. Tetapi yang perlu dipastikan bahwa pertumbuhan internally itu, pertumbuhan pribadi itu bisa dialami dan terjadi di setiap jemaat gitu. Nah, kalau dari Lydia sendiri gimana? Dalam ministry ya, ministry tentunya kalau pertumbuhan volunteer ya pasti kita juga happy banget ya, karena semakin banyak orang-orang yang bisa siap untuk berdoa nih. Kalau misalkan seperti acara kemarin ada event gitu kan, ada beberapa bahkan banyak gitu yang minta didoakan, kita ada volunteernya seperti itu. Tapi kembali lagi pertumbuhan itu indikator apa? Pertumbuhan dan perlu pertambahan. Saya rasa pada saat kita bertumbuh, pada saat kita melihat pemurid kita oke, dan kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan perubahan hidup. Setiap orang yang merasakan perubahan hidup pasti mau di dalam hatinya, dan I believe setiap dari kita tuh juga memiliki hati itu. Tuhan yang bilang nih, kamu udah cocok jadi pemurid, itu pasti ada. Cuma sometimes mereka maksudnya tidak dari orang lain nih? Dari orang lain. Okay. Dan nama itu cuma muncul juga di kita sebagai pemurid gitu loh. Di Bintoro misalkan cocok, ini Krisna cocok, lalu kita sampaikan. Nah itu sebenarnya Tuhan yang gerakan kita, dan Tuhan juga pasti gerakan orang itu gitu, untuk oke, kamu udah hidupnya ini, mau nggak jadi ini, sama kan kayak Tuhan Yesus mau, yuk ikut aku gitu. Dia ada, cuman perlu mungkin di alert lagi gitu kali ya, diingatkan. Nah dengan perubahan dan pertumbuhan seperti itu pasti bertambah juga ya kan. Dan saya rasa itu berkaitan sekali sih, sekali. Artinya keduanya ini sebenarnya berkaitan. Perlu ada ya, perlu ada, terlihat dan terjadi di dalam ya dimanapun kita tertanam, dimanapun, di gereja gitu ya, di gereja lokal kita, gitu. That's good. Diskusinya menarik banget, tapi saya perlu masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, menurut saya ini pertanyaan paling penting sih, yaitu pertanyaan aplikasi. Gitu. Apa sih yang bisa teman-teman bagikan? Call to action-nya untuk teman-teman yang sedang menyaksikan konten ini secara online, itu call to action-nya seperti apa? Ya mungkin bisa dari Krisna dulu kali ya, membagikan call to action-nya bagaimana. Kita tadi bicara soal esensi pemuritan, metode, tantangan yang dihadapi, apa yang sudah kita lakukan, bicara soal indikator, dan terakhir dari semua pembicaraan itu, call to action-nya itu apa? Atau aplikasinya, atau penerapannya di dalam konteks kepemimpinan kita masing-masing, di dalam organisasi kita masing-masing itu seperti apa?
Jadi kita sebagai orang yang memuridkan itu harus dipimpin oleh Roh Kudus dulu. Ya, harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya orang-orang kita pimpin itu mengalami Tuhan, gitu kan. Mengalami Tuhan melalui hidup kita loh. Gitu kan. Mengalami Tuhan melalui hidup kita gitu kan. Mengenal Tuhan secara utuh. Pada dasarnya ya, mengenal Tuhan secara utuh atau mengalami Tuhan itu cuma bisa dilalui lewat pemuritan. Gak bisa dilepas gitu aja terus dia kenal Tuhan dengan utuh tuh kayaknya susah ya gitu kan. Jadi kalau mau orang dimuridkan yang kita muridkan berhasil gitu misalkan terjadi perubahan hidup, buah rohnya terlihat, kitanya harus mau juga dipimpin oleh Roh Kudus gitu kan. Sebelum mereka mengalami Tuhan, kita ngalami Tuhan dulu. Gitu kan. Sebelum mereka mengenal Tuhan secara utuh, kita harus mengenal Tuhan dulu secara utuh. Gitu. Jadi waktu mereka datang ke kita, mereka udah lihat, wah pemimpin gue nih ini nih luar biasa gitu kan. Jadi contoh tadi Jadi ya. contoh, dia melihat Tuhan di dalam kita, melalui kita gitu kan. Gitu. Ya. Terus kemudian jangan lupa hubungan sih. Bangun hubungan. Bangun hubungan. Tadi Umi bilang ngopi apa gitu kan, ajak makan bareng, one on one gitu kan. Ya. Pastikan Yesus jadi raja di setiap area kita itu di situ, di kelompok sel kita, di orang-orang kita muridkan gitu kan. Gitu. Pastikan Yesus jadi raja, bukan hikmat kita mimpin mereka, tapi hikmatnya Tuhan harusnya. Setuju. Gitu kan. Ya karena kalau bisa misalnya menggunakan kekuatan kita, Capek. hikmat kita kan kita terbatas ya. Terbatas. Gitu. Makanya setuju banget bahwa kita perlu di dalam memuridkan orang lain itu memberikan diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan mengandalkan kekuatan kita secara pribadi, hikmat kita, pengertian kita, tetapi betul-betul bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa bahasa atau atmosfer daripada Roh Kudus adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi balik lagi ya, kita sebagai pemurid ya mesti banyak baca firman Tuhan. Iya. Gitu. Karena kalau enggak ya apa yang bisa kita bagikan ke orang yang kita pimpin, benar nggak sih? Benar. Gitu. Jadi setuju banget memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian membangun hubungan juga, dan memberikan peneladanan kehidupan. Iya. Gitu. Jadi nggak cuman ngajarin doang, tapi juga ya mencontohkan, betul ya, jadi pelaku firman. Gitu. Sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Murid kita bisa melihat Kristus di dalam kepemimpinan kita. Itu that's good. Nah, kalau dari Jimmy sendiri, call to action-nya apa? Khususnya buat teman-teman yang saat ini memimpin anak-anak muda juga ya. Misalnya anak remaja atau lagi kuliah gitu. Call to action-nya apa? Iya. Karena kan kita di sini kan kita ngomongin bahwa kita semua punya pengertian sama ya, bahwa pemuritan itu adalah sebuah panggilan. Yes. Bukan pilihan, artinya semua orang bisa memuridkan dan semua orang harus dimuridkan. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin dengar podcast ini dan selama ini ada dalam komsel, tapi mungkin nggak pernah merasakan pertumbuhan yang signifikan dalam kehidupan mereka, karena mungkin nggak secara sengaja mau melibatkan diri mereka, mungkin ini saat yang tepat buat kita mulai cari siapa orang yang mau memuridkan kita. Kalau kita belum pernah dimuridkan, Iya. gitu. Oke. Jangan cuma sekedar ada dalam sebuah komsel, ikut tiap minggu sebagai sebuah program tanpa kita terlibat secara sengaja. Jadi mungkin bisa mulai cari siapa orang yang care sama dia, siapa orang yang selama ini perhatian sama dia, mulai lebih open up. Sehingga dengan itu dia bisa mengalami pemuritan yang sesungguhnya. Nah, buat orang-orang yang udah ngalami itu semua, bisa juga saat ini adalah untuk mulai terlibat secara sengaja juga untuk mulai memuridkan orang lain. Terutama mungkin kalau misalnya mau gampang ya, nggak gampang juga sih, sebenarnya susah juga ya gitu. Tapi bisa juga melayani di next gen. Kenapa? Karena kita udah ngelewatin season hidup mereka seperti itu. Mungkin kita akan lebih tahu sedikit banyak tentang apa yang dialamin. Jadi bisa juga mulai memuridkan orang lain. Yuk mulai share pengalaman kita dengan Tuhan. Dan kemudian bantu anak-anak yang lebih muda ini untuk mereka bisa mengalami Tuhan juga sebagaimana kita mengalami Tuhan. Jadi itu sih, cari orang yang bisa muridkan kita, dan kemudian kita mulai muridkan orang lain. Yeah. Itu langkah iman buat kita sebenarnya. Dan kita bisa ngerasain bahwa bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan melalui hidup kita buat orang lain, sehingga kita mengalami pertumbuhan juga. Iya. Nggak Gitu. harus tahu banyak dulu. Betul. Itu kenapa kita perlu melangkah dengan iman ya. Yes. That's good. Thank you. Berarti dari dua angle ya tadi, yang belum dimuridkan ya cari ya seseorang yang dewasa rohani untuk bisa menjadi pemurid kita. Betul. Terus kalau yang sudah dimuridkan ya mungkin ini saat yang tepat untuk
bisa memuridkan orang lain juga, membantu orang lain ke dalam pengenalan dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Yeah. Gitu. Kalau dari Lydia sendiri gimana? Khususnya di dalam konteks pelayanan ya, gitu. Di dalam pelayanan, call to action-nya apa? Mungkin teman-teman di sini yang lagi menyaksikan adalah ketua departemen juga atau pemimpin inti gitu misalnya di dalam sebuah departemen pelayanan. Ya, saya rasa kalau misalkan dalam pelayanan ya, khususnya memang menjadi ketua departemen head sebuah ministry, kita tuh balik lagi ada dinamika dalam sebuah ministry ya. Dalam mungkin Komsel juga ada gitu ya, ada dinamika yang terjadi yang ada gitu. Karena kita kan dealing sama people, dealing dengan orang-orang, dan itu dibutuhkan keterlibatan hubungan. Tadi balik lagi ya, barengnya sama ya, kita masih ada berhubungan dengan orang-orang yang kita pimpin. Gitu, dengan adanya hubungan pasti kan kita lebih mengenal lagi, dan kalaupun ada tension, saya sebut tension ya, bukan problem atau konflik, tension, kalau ada pun tension kita bisa bahas bareng jadinya kan, karena ada hubungan itu. Nah, kita bahas bareng dan maunya apa, dan kita balik lagi mengenalkan setiap kita semua, termasuk saya juga gitu, bukan kan pemurid dimuridkan juga gitu, nggak cuman kita memuridkan orang gitu. Kita juga belajar sesuatu juga. Oh iya, kembali lagi nih akan pengenalan Tuhan, pengenalan Allah, balik lagi ke Alkitab, balik lagi ke firman gitu. Kita kembali lagi, sama seperti kalau dalam ministry prayer kan salah satu syaratnya harus berhubungan intim dengan Tuhan gitu. Jadi kita balik lagi, kita harus berhubungan dengan Tuhan lagi nih. Sometimes kan kita lupa ya dalam menjalankan fungsi kita dalam ministry atau apapun itu. Jadi kembali lagi, ingat ya, kita harus kembali lagi berhubungan sama Tuhan gitu, dan kita andalkan, dan kita harus taat dengan Roh Kudus. Roh Kudus bicara apa, dan kita andalkan Roh Kudus. Oke, berarti tadi bangun hubungan yang secara sengaja, kemudian balik lagi belajar Alkitab ya, belajar untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar gitu melalui Alkitab. So, thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir, Jimmy, Krishna, Lydia, pembicaraan yang luar biasa. Dan that's all podcast episode 3 ini. Semoga pembicaraan hari ini dapat membantu, bahkan menginspirasi teman-teman yang menyaksikan. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Tuhan memberkati teman-teman semua dengan berlipat kali ganda. Dan izinkan saya melakukan recap. Yang pertama adalah pemuritan merupakan sebuah perintah, bukan pilihan. Pemuritan merupakan hal esensi, sedangkan Komsel merupakan metode. Pemuritan adalah fungsi, DF maupun ministry head adalah posisi. Dan untuk memuridkan, tidak harus punya gelar dulu. Karena setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk memuridkan orang lain. Dan tantangan yang terjadi di dalam pemuritan perlu divalidasi. Apakah hal tersebut bicara tentang teknis atau bicara tentang pemahaman? Jika itu hal teknis, maka perlu dilatih dan dikembangkan. Jika berbicara tentang pemahaman, maka kita perlu sampaikan pemahaman yang benar tentang pemuritan seperti apa. Dan tentunya ini bicara soal proses. Kita nggak bisa paksakan pemahaman kita dengan orang lain sama. Itu sebabnya perlu keterlibatan. Pemuritan sederhananya berbicara tentang membagikan kasih dan kebaikan Tuhan. Tentang siapa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan kemudian membantu orang lain untuk bisa mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Salah satu caranya adalah dengan membangun hubungan yang intensional atau sengaja dan meneladankan kehidupan. Indikator keberhasilan seorang pemurid dan murid. Indikator keberhasilan adalah, Indikator keberhasilannya adalah pemurid dan murid hidupnya terus diubahkan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ada pertumbuhan iman personal mereka. Dan kemudian bersedia untuk memuridkan orang lain. Jadi ini merupakan implikasi yang muncul ketika hidupnya sudah Tuhan ubahkan. Karena pengenalan dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Itu sebabnya di salah satu pernyataan iman gereja JBCC adalah kami percaya pada peran gereja lokal
yang menyediakan komunitas pemuritan bagi anggotanya untuk memenuhi hukum terutama dan melaksanakan amanat agung. Inilah yang diyakini sejak 4 Juli 99 bahwa gereja GBCC adalah gereja sel yang memuridkan. So, sampai berjumpa di episode berikutnya. Tetap antusias melaksanakan amanat agung karena saya percaya kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita tersedia buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.